Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Irianti dari SMA Negeri 2 Sebulu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan membahas soal-soal persiapan ujian sekolah untuk materi kelas 12. Silahkan disimak video berikut ini. Hari ini kita akan membahas soal tentang elektrokimia dan tentang senyawa karbon. Soal yang pertama adalah 1. Potensial reduksi dari Zn plus 2 ditambah 2 elektron menghasilkan Zn, di mana E0-nya atau potensial selnya itu adalah min 0,76 volt. Kemudian reaksi yang kedua adalah Cu plus 2 ditambah 2 elektron menghasilkan Cu dengan E0 atau potensial selnya adalah plus 0,34 volt. Potensial sel untuk reaksi Zn ditambah Cu plus 2 menghasilkan Zn plus 2 ditambah Cu adalah, maka potensial selnya adalah, cara yang paling cepat adalah dengan mengurangi E-sel yang besar kurangi dengan E-sel yang kecil. Jadi mudah sekali untuk mencari E-sel. E-sel sama dengan E-sel yang besar, atau kalau dia secara konsep itu adalah E-sel pada E-sel yang mengalami reduksi atau pada katode. Berarti E-selnya yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi itu adalah yang mengalami penurunan bilok. Yang mana yang mengalami penurunan bilok? Yang mengalami penurunan bilok kan ini Cu. Yang tadinya plus 2 dia menjadi 0. Berarti kan mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi itulah yang katode, atau yang mengalami reduksi itulah yang E-selnya yang besar. Maka 0,34 kita kurangi dengan yang kecil. Yang kecil itu adalah E-sel yang mengalami oksidasi atau berada pada anode. Mana yang mengalami oksidasi? Oksidasi itu adalah penambahan bilok. Kita perhatikan Zn. Zn di sebelah kiri itu kan 0, di sebelah kanan plus 2, berarti mengalami penambahan bilok. Berarti kalau mengalami penambahan bilok berarti E-selnya yang kecil, berarti Zn lah yang kecil. Berarti E-sel itu adalah potensial sel pada katode dikurangi potensial sel pada anode, atau potensial sel yang besar kurangi dengan potensial sel yang kecil. Berarti 0,34. Jadi 0,34 dikurangi min 0,76. 0,34 dikurangi min 0,76 sama dengan 0,34 ditambah 0,76. Berarti hasilnya 4 ditambah 6 0 1 10 tambah 1 kan 11. Di sini 1. Berarti hasilnya adalah plus 1,1. Jadi hasilnya adalah plus ya, karena ini min 0,34 ditambah 0,76 hasilnya plus 1,1 volt. Itulah cara mencari potensial sel dari sebuah reaksi. Kemudian soal yang kedua adalah 3 senyawa masing-masing mempunyai rumus struktur CH3O CH3, CH3COO CH3, dan CH3CO CH3. Senyawa di atas berturut-turut termasuk golongan apa? Nah, senyawa karbon yang kita kenal itu yang pertama adalah alkohol. Alkohol itu berisomer fungsi dengan ether. Kemudian yang kedua, aldehida berisomer fungsi dengan keton. Kemudian yang ketiga, asam karboksilat berisomer fungsi dengan ester. Ini adalah senyawa karbon. Kita harus mengetahui masing-masing gugus fungsinya. Alkohol gugus fungsinya itu OH. Karena dia berisomer fungsi dengan ether, maka pada alkohol kan ada hanya hilang maka menjadilah O. Nah, jadi ini tangan ini maksudnya ini adalah senyawa karbon yang di sampingnya, CH3, CH2, CH, CH dan lain sebagainya, baru OH. Itu namanya tangan. Tangannya itu adalah mengikat hidrokarbon. Kemudian ether itu mengikat di kirinya dan di kanannya. Aldehida itu CHO atau COH, sama aja CHO. Nah, berarti hanya hilang nih kalau keton, berarti jadinya CO.
CO, sebelahnya CH3 CH2 seperti itu. Asam karboksilat itu COOH, berarti kalau hanya hilang menjadi COO, jadi seperti itu. Nah, caranya jadi diingat kembali, ada 6 ya, alkohol dengan ether, aldehida dengan keton, asam karboksilat dengan ester. Beda gugus fungsinya adalah kalau alkohol, aldehida dan asam karboksilat itu punya H, sedangkan kalau ether itu tidak punya H pada gugus fungsinya. Kemudian cara membedakannya lagi adalah kalau alkohol itu OH, kalau di aldehida ada C-nya, kemudian asam karboksilat itu O-nya ada 2, COOH, ester berarti COO. Ether O, kemudian keton CO, kemudian ester COO. Sekarang kita perhatikan, di sini kan CH3 ini yang saya bilang tadi itu tangannya, berarti ini hidrokarbonnya, berarti gugus fungsinya adalah O. Berarti kalau O berarti dia adalah ether. Kita cari ether, berarti antara A atau E yang benar. Kemudian CH3 COO CH3, ini tadi hidrokarbonnya kan CH3 berarti yang di tengah itu COO. COO itu apa? Ester, berarti A, ether ester, berarti kemungkinan A yang benar nih. Soalnya kalau di sini keton itu udah jadi salah kan? Berarti A yang benar. Kita buktikan nih. Untuk CH3 CO CH3, ini CH3 berarti tengahnya CO. Berarti kalau CO berarti keton, berarti ether ester keton. Jadi bisa dipahami ya tentang senyawa karbon. Soal selanjutnya adalah soal nomor 3 tentang reaksi hidrokarbon atau reaksi alkena. Kenapa alkena? Karena di sini butena. Hasil reaksi yang dominan dari 2-metil-2-butena dengan HCl adalah, kalau reaksi seperti ini berlaku aturan Markov-Nikov, bahwa apabila suatu hidrokarbon atau alkena bereaksi dengan asam protik atau HX, dalam hal ini HCl, maka unsur H itu akan bereaksi dengan substituen alkil yang lebih sedikit atau jumlah C-nya lebih sedikit atau yang lebih pendek. Kemudian Cl-nya akan bereaksi dengan substituen alkil yang lebih banyak atau jumlah C-nya yang lebih banyak. Nah, kita tuliskan dulu reaksinya. Ini kan butena berarti ada 4. Kita tulis C-nya berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah itu kita kasih nomor 2, 3, 4. Kemudian pada nomor 2 katanya ada metil itu CH3, berarti kita tulis CH3. Kemudian pada nomor 2 itu butena, artinya rangkap 2 nya di nomor 2 rangkap 2 nya. Setelah itu kita tambahkan H. Tangan C itu ada 4, di sini sudah 1 tangannya, berarti sisa tangannya 3, berarti CH3. C di sini tangannya sudah 4 ya, 1, 2, 3, 4. Sekarang C yang sini tangannya 1, 2, 3, berarti sisa hanya 1. Kemudian C yang di sini tangannya 1, berarti sisa tangannya 3, makanya di sini H3. Setelah itu kita membuat reaksi HCl. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa ini berlaku aturan Markov-Nikov bahwa asam akan bergabung pada jumlah substituen alkil yang lebih kecil. Berarti H ini bergabung ke C yang sebelah kanan karena dia lebih kecil, cuma ada 2. Sedangkan yang sebelah itu ada 3. Berarti hanya bergabung di sini. Hanya ke sini. Kemudian Cl-nya ke C. Berarti kita tulis hasilnya ya. CH3 Cl. Nah, Cl-nya ke sini ya. Ini sisa 1 nih tangannya. Berarti CH3. Di sini CH hanya bergabung jadi CH2 CH3. Nah, sekarang kita beri nama ini. Namanya berarti 1 2 3 4. Berarti 2 kloro 2 metil butana. Jadi 2 kloro 2 metil butana, berarti jawabannya D.
itulah tadi penjelasan tentang soal-soal persiapan ujian sekolah untuk materi kelas 12. Semoga video ini bermanfaat buat anak-anakku yang sedang menghadapi ujian sekolah. Sekian dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam smart. Keep spirit on.